Halo Sobat User, kembali lagi bersama saya si User Dadakan di Wanoja Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya si User Dadakan di Wanoja Channel. Untuk kali ini saya kedatangan lagi handphone J120G atau J1 yang seri tipe 2016 ya. Jadi yang seri 2016 ini kasusnya itu layarnya pecah tapi tidak ada retak ya, mungkin terbentur kali. Saya juga tidak tahu apakah atau memang ini LCD-nya sudah bukan ori. Saya juga agak curiga ini, tapi kita akan bongkar dulu ya teman-teman. Keadaannya ini, si tutup fleksibelnya ini sudah tidak ada ya teman-teman. Ini dari usernya sudah keadaan seperti ini. Saya curiga ini LCD-nya lokal, tapi kita lihat dulu ya, kita buktikan dulu, apakah ini ori. Kita lepas dulu ya fleksibel LCD-nya. Nah, sudah terlihat ya teman-teman. Kurang fokus, tidak apa-apalah, susah fokus. Oke, untuk langkah yang selanjutnya kita akan melepas LCD-nya ya teman-teman. Kita coba congkel sedikit. Oh, ternyata memang benar ya teman-teman, LCD-nya ini sudah bukan orinya. Ini LCD-nya lokal ya. Nah, kalau lokal itu biasanya memang seperti itu ya. Jadi kalau misalkan terbentur sedikit saja biasanya langsung ngeblank kayak gini ya, tidak mau tampil gitu si LCD-nya itu. Tapi tidak apa-apa, kita akan kerjakan saja. Kita akan lepas saja LCD-nya. Ini gampang sekali teman-teman. Kalau misalkan LCD-nya udah lokal, lemnya juga lem B7000, jadi untuk melepasnya kita gampang ya. Tapi kalau misalkan teman-teman dapat yang ori biasanya agak susah. Oke, kita lepas pelan-pelan saja ya. Meskipun ini sudah ngeblank ya, tapi tetap kita kita coba rapih lah gitu untuk membongkarnya atau melepasnya. Jadi siapa tahu teman-teman punya user yang konektornya itu nggak jalan, itu kita harus membongkar dari atas kayak gini sama. Nah, ini udah lepas. Jadi teman-teman udah biasa ya kalau misalkan ngelepas LCD-nya kalau rapi gitu. Nah, ini seperti ini, mudah sekali ya teman-teman. Nah, kita akan lepas dulu tombol navigasinya ya teman-teman. Ini tuh tombol back kayaknya ya, ini sensor tombol backnya kita lepas, nanti kita pasang ya. Nah, ini tombolnya ya teman-teman, ini sensornya. Kita simpan dulu saja. Ini ada satu lagi ya lapisannya, kita pasang dulu. Oke, kita tempel ya. Nah, ini kalau tombol resetnya ini tadi udah di sini ya, nggak lepas ya, nggak ngikut ke LCD-nya. Nah, kalau ini tadi ngikut ke LCD-nya, jadi kita akan lepasang. Jika sudah, kita akan bersihkan dulu ya sisa-sisa lemnya di pinggir-pinggirnya, di atas dan di bawah. Jadi buat teman-teman yang mau nyoba gitu ya, teman-teman yang pemula seperti saya mau nyoba ganti-ganti LCD kayak gini, boleh teman-teman ikutin caranya ya. Ini mudah banget sih sebenarnya kalau buat seri Samsung yang lama. Cuman ya kita harus bongkarnya di atas, lepasnya di atas. Tapi lebih simple sih dibanding kita
ganti LCD itu kita bongkar dulu belakangnya gitu kan, bongkar dulu mesinnya. Kalau seri yang lama itu enak, jadi kita tinggal bongkar LCD-nya aja, lepas LCD-nya kita pasang udah beres gitu. Cuman gak enaknya itu kalau misalkan Samsung seri lama itu, kalau misalkan yang trouble-nya itu chargernya nggak bisa dicas gitu kan, itu lepasnya di atas. Nah, itu yang paling sulitnya gitu. Makanya biasain bongkar LCD, meskipun ngeblank LCD-nya kita usahain untuk rapi ya, karena ketika nanti teman-teman punya user yang problemnya di charger itu, kita udah biasa gitu ngelepas LCD rapi gitu, jadi nggak bakalan pecah atau apa gitu ya. Kayak mungkin gitu ya teman-teman. Kita bersihkan dulu ya sisa-sisa lemnya sampai benar-benar tidak ada sisa lemnya, agar nanti begitu pemasangan hasilnya itu pas gitu ke frame-nya gitu, jadi nggak nongol. Biasanya kan kalau misalkan ada sisa-sisa lem itu LCD-nya ada yang ngangkat sedikit gitu, nanti kalau ditekan malah bukan bagus, malah jadi ngaco gitu layar sentuhnya, atau biasanya sih white spot atau gimana gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman rapi ya nggak bakalan ngejungkal gitu si LCD-nya. Ini lemnya ya teman-teman, harga lemnya murah. Kalau yang kecil kayak gini biasanya harganya kisaran 15 ribuan lah. Kalau yang gede biasanya antara 25 ribu apa 30 ribu. Warnanya ada dua varian, ada yang bening, ada yang hitam. Jadi sesuai kebutuhan teman-teman aja, mau yang bening boleh, yang hitam juga boleh. Tapi yang hitam biasanya ya yang LCD-nya hitam gitu, full hitam, biasanya pakainya yang hitam biar nggak kelihatan gitu. Kalau yang kayak gini ada list pinggirannya gitu kan, enaknya pakai warna bening. Tapi gimana teman-teman aja, bebas. Oke, kita udah lem ya. Sambil nunggu lemnya agak kering, kita pasang dulu sensor navigasinya ya. Kita pasang dulu. Nah, ini LCD yang barunya. Ini harganya murah ya teman-teman. Sebenarnya mahal sih sebenarnya. Nggak terlalu murah ya, mahal ya. Ini harganya sekarang, apalagi sekarang ya lagi naik ya kalau nggak salah. Kalau di tempat saya ini lagi naik harganya. Naiknya hingga hampir 10%-an. Nah, kita lepas dulu ya. Nah, kita lepas dulu yang birunya ya teman-teman, agar enggak enggak naik nanti LCD-nya, jadi pas gitu. Nah, ini untuk tombol navigasinya kita tambal ya teman-teman, kita kita tambal agar agak tebal gitu, soalnya si LCD-nya ini bagian bawahnya itu kan tipis ya, agar nanti bisa pijit dengan normal. Kita tambal dulu pakai double tip ya teman-teman, boleh pakai solasi boleh, tapi saya biasanya pakai double tip aja. Tapi si double tipnya tanpa dibuka ya teman-teman, lapisan kertasnya itu. Oke, kalau sudah kita pasang, kita coba pasang ya. Kita pasang LCD-nya. Santai saja. Terus kita pasang fleksibelnya, fleksi LCD-nya. Kita cari posisi yang pas. Ini agak susah ya teman-teman. Nah, kita dorong dulu ke depan sedikit LCD-nya, terlepas dulu sedikit.
kita angkat. Oke, sudah nempel ya. Lalu kita pasang. Oke, ini pas ya teman-teman, di sininya itu pas. Nah, kalau misalkan caranya seperti saya barusan, enaknya seperti ini, jadi LCD-nya itu bisa pas gitu. Kita tes, kita hidupin dulu, kita press dulu ya, kita press pakai apa namanya, pakai karet ya, pakai karet. Oke, habis kayaknya ini baterainya teman-teman, kita cas dulu ya. Oh iya, habis ya teman-teman, 2% baterainya. Apa-apa, kita hidupin lagi, kita tes dulu sambil nunggu si lemnya ini kering. Kita tunggu ya sampai logo Samsungnya. Nah, sudah ya teman-teman, ini sudah berada di tampilan menu. Kita tes tombol navigasinya normal, tombol home-nya normal juga sama. Ini udah selesai teman-teman, prosesnya udah selesai. Mungkin segitu dulu video dari saya kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di Wanuja Channel. Salam tusur dadakan, mantap.